Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali bersama GPD Film Latimas dalam program Menyapa. Nah, puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Nah, dalam Mazmur pasalnya yang ke-31 ini ditulis oleh Daud yang berisi tentang doa pengharapan dan perlindungan yang dinyatakan Daud kepada Tuhan. Nah, di sini Daud memohon kepada Tuhan untuk melindungi dirinya dari musuh dan mengakui bahwa hanya kepada Tuhan ia dapat berlindung. Nah, di sini judul perikopnya aman dalam tangan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keamanan di dalam Tuhan? Yang pertama yaitu berlindung kepada Tuhan. Dalam ayat yang kedua dan ketiga saya bacakan, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ada berlindung kepada Tuhan. Di sini Daud menyatakan bahwa pada Tuhan aku berlindung, hanya kepada Tuhan dia dapat berlindung. Dan secara manusia kepada siapa kita akan mendapatkan perlindungan? Di dunia ini terbatas kita mencari perlindungan, tapi Daud menyatakan bahwa hanya kepada Tuhan dia dapat berlindung. Bahkan ayat yang ketiga di sini dituliskan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ketika Daud menghadapi musuh-musuh, Tuhan dijadikannya sebagai gunung batu tempat perlindungan. Nah, lalu yang kedua yaitu percaya. Dalam ayat yang ke-14 dan ke-15 saya bacakan, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Dalam ayat yang ke-15, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Nah, yang kedua yaitu kita percaya kepada Tuhan, bahwa hanya kepada Tuhan kita dapat berlindung, hanya kepada Tuhan kita mendapatkan keamanan. Nah, kita harus percaya. Di sini Daud menyatakan bahwa tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan bahwa hanya kepada Tuhan dia dapat berlindung untuk melewati setiap musuh-musuhnya. Dan di sini dituliskan, aku berkata engkaulah Allahku. Jadi Daud percaya bahwa hanya kepada Tuhan dia dapat berlindung, dan Daud menyatakan bahwa hanya Tuhanlah Allahnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu berdoa. Dalam ayatnya yang ke-22, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dengan cara apakah kita meminta kepada Tuhan? Dengan cara apakah kita meminta Tuhan untuk menjadi tempat perlindungan kita? Dengan cara apakah kita akan mendapat keamanan? Yaitu dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Lewat doa dan permohonan kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Daud menyatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi ketika kita menghadapi musuh, ketika dunia tidak berpihak kepada kehidupan kita, maka datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya pada waktu kesesakan, ketika kita tidak punya tempat untuk berlindung, ketika kita tidak punya tempat untuk merasakan keamanan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Dengan semua yang kita telah alami, dengan semua yang kita telah hadapi, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menunjukkan kasih setia Tuhan
pada waktu kesesakan. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Nah, jadi untuk mendapatkan keamanan dalam tangan Tuhan, kita harus berlindung kepada Tuhan, karena kita tidak dapat mendapatkan perlindungan yang sempurna di dunia ini selain kepada Tuhan. Lalu kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita dapat beroleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan dengan cara kita berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, sehingga kita akan selalu merasakan keamanan dalam tangan Tuhan, walaupun dunia tidak berpihak kepada kita. Sekalipun banyak yang tidak menyukai kita, sekalipun banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan Tuhan adalah tempat perlindungan kita, dan ketika kita percaya dan kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut ketika kita menghadapi musuh, jangan pernah takut ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan menunjukkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa hanya kepada Tuhan tempat keamanan, tempat kita berlindung, tempat kita membawa kehidupan kita untuk kita merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami, dan kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh mendapatkan keamanan dalam tangan Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami, dan kami terus berdoa untuk kami mendapatkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terus menyertai kehidupan kami, Tuhan terus menolong dan menopang kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami kepadamu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.